ini enggak ada di rumus yang ini. Saya enggak ada, Mbak. Enggak saya tulis, enggak ada dalam modul, cuma saya perjelas kayak gini biar teman-teman lebih tahu bedanya yang kedua sama yang ketiga. Ini yang kedua, laba operasinya langsung angka, tapi kalau yang ketiga, laba operasinya itu persentase, terus PG di sini. Ini sama, tapi ditambah presentasi. Oke? Berarti kan presentasinya itu sudah diketahui juga kan? Iya, diketahui. Yang diketahui cuma presentase labanya, bukan besarnya laba. Bukan berapa juta, tapi berapa persen. Oke? Oke, Bu. Contohnya ada di 47 yang bawah ini. Di situ dia menginginkan menghasilkan laba 20% dari pendapatan penjualan. Jadi ini nanti diganti 20%, P-nya sama, Q-nya dicari, P-nya sama, Q-nya dicari, variabelnya cost sama, total cost-nya juga sama. Tinggal diganti persentasenya aja. Oke. Sudah? Yang keempat ada disebut target laba setelah pajak. Yang sebelum-sebelumnya kita ada target laba tapi nggak memperhatikan pajak. Sekarang ada tarif pajaknya. Terus gimana caranya? Rumusnya seperti ini. Oke. Contoh soalnya ada di halaman 4.8. Yang bawah itu ada memperoleh laba bersih 21 juta dengan tarif pajak 30%. Untuk mengonversi target laba setelah pajak menjadi target laba sebelum pajak dilakukan cara ini. Jadi oh maaf, yang ini dulu. Sama saja sih. Ya. Jadi kan kita dapat laba, terus dipotong pajak, terus ada laba bersih. Jadi laba kotor, pajak dikurangi pajak itu laba bersih. Laba kotor itu laba operasi. Setelah dikurangi pajak jadinya laba bersih. Oke? Caranya sama, di situ ada contoh soalnya sudah jelas. 21 juta laba bersih, kemudian tarif pajaknya 30%. Sehingga laba kotornya atau laba operasinya 30 juta. Kalau laba operasi sudah ketemu, dicari Q-nya. Cara nyari Q-nya kalau sudah dalam angka pakai yang kedua. Tadi kan yang kedua yang ditanyakan ini ya. Iya, yang kedua ya, laba yang direncanakan. Oh, iya, yang itu. Jadi sama aja. Sama. Jadi ada sekarang ada 4. Yang pertama labanya 0, yang kedua laba direncanakan, yang ketiga laba dalam persen, yang keempat labanya setelah pajak. Oke. Dibalik-balik. Insya Allah tidak. Bismillah ya. Sekarang ada bismillah saja. Rasio margin kontribusi. Ini rumusnya teman-teman. Kalau tadi kita ngomongin margin kontribusi nyari Q-nya, kalau ini titik impasnya sudah dalam rupiah. Seperti ini. Ini rumusnya, langsung aja kita
di contoh soalnya di halaman 4.9 dan 4.10 tinggal dimasuk-masukin naik. Ini untuk mencari rasio margin kontribusi. Oke. Sekarang analisis multi jadi ini ada contoh kasus di halaman 4.10 mengenai analisis multiproduk. PT Crisbo menawarkan model mesin yaitu yang manual dengan harga jual 400.000 dan yang otomatis dengan harga jual 850. Departemen merasa yakin bahwa sebanyak 1.200 mesin manual dan 800 mesin otomatis akan terjual. Kosnya variabel sebesar itu. Setelah ditulis-tulis seperti ini, jadi penjualannya 480 itu dari 400.000 dikali 1.200 mesin, ini juga dikalikan sampai kos variabelnya berapa. Penjualan dikurangi kos variabel sama dengan margin kontribusi. Oke, ingat. Kemudian harga tetap kos tetap langsung sehingga margin produk sekian, kos tetap umumnya untuk berdua sehingga totalnya seperti itu. Minum dulu. Jadi kos di sini perusahaan ini memisahkan kos tetap langsung dari kos tetap umum. Kos tetap langsung dia memisahkan kos tetap langsung dengan kos tetap umum karena kos tetap langsung punyanya masing-masing mereka, kalau kos tetap umum punyanya berdua. Oke. Ya kurang lebih gitu deh. Ya begitulah. Jadi gitu ya. Kemudian ada titik impas dalam unit. Saya dipijitin Pak, yang sini belum ada. Titik impas dalam unit sebenarnya sama saja seperti titik impas sebelum-sebelumnya. Intinya labanya sama dengan 0. Kalau labanya sama dengan 0 berarti Q-nya kayak berapa, sebesar apa. Ngitungnya sama saja, balik-balik lagi ke yang model awal. Produk impas hanya menutup kos tetap langsung, sementara kos tetap umum masih belum tertutupi. Oke? Kos tetap umum harus dialokasikan pada masing-masing lini produk dan multiproduk. Dari multiproduk dikonversi menjadi produk tunggal melalui bauran penjualan. Lalu bagaimana cara kita menentukan bauran penjualan? Ada apa? Cantik dan manis. Penentuan bauran penjualan. Jadi Si ibu minta CM dalam mantu. tadi kan ada kos tetap umum, ada yang langsung. Kalau yang langsung dibebankan pada masing-masing produk. Kalau yang umum cuma satu toh kan tadi. Dijadiin satu. Iya, dijadiin satu. Jajan di sini. Di sini kan cuma satu toh yang kos tetap umum. Tapi kalau kos tetap langsung dia masing-masing produk